Horas. Kalau kita bicara budaya Batak, biasanya orang langsung ingat ulos, gondang, atau Danau Toba. Tapi ada satu hal penting yang sering terlupakan, yaitu makanan sakral. Bagi orang Batak, makanan bukan cuma pengisi perut. Makanan adalah simbol doa, persembahan, dan ikatan dengan leluhur. Dalam setiap upacara adat, Batak entah itu perkawinan, kematian, hingga mangokal holi, makanan punya peran utama. Bukan sembarang makanan, melainkan hidangan yang penuh aturan, simbol, dan makna spiritual. Inilah yang membuat makanan Batak berbeda dengan sekadar kuliner biasa. Salah satu makanan yang paling sakral adalah saksang. Mungkin orang hanya tahu saksang sebagai masakan daging babi atau kerbau dengan bumbu andaliman. Tapi bagi masyarakat Batak, saksang adalah hidangan adat yang hanya bisa hadir di momen penting. Misalnya saat pesta pernikahan, kelahiran, hingga ritual adat besar. Yang lebih menarik, dulu saksang bahkan dimasak dengan darah hewan yang baru disembelih. Mengapa? Karena darah dianggap simbol kehidupan dan kekuatan roh. Artinya, ketika keluarga menyajikan saksang, mereka bukan hanya memberi makan tamu, tapi juga menyampaikan doa agar kehidupan dan kekuatan itu mengalir kepada seluruh keluarga. Tidak kalah penting adalah aturan pembagian daging yang disebut jambar. Di sini, daging dari seekor hewan adat tidak dibagi sembarangan. Setiap bagian punya pemiliknya. Kepala untuk tokoh tertentu, paha untuk keluarga yang dihormati, jeroan untuk pihak tertentu. Kenapa begitu? Karena dalam adat Batak, makanan adalah bahasa sosial. Dengan membagi daging sesuai aturan, masyarakat menjaga kehormatan, status, dan hubungan kekerabatan. Kalau aturan jambar dilanggar, bukan cuma dianggap tidak sopan, tapi bisa menimbulkan konflik besar antar keluarga. Selain saksang, ada juga tuak. Minuman dari nira ini bukan sekadar pelepas dahaga. Dalam pesta adat, tuak adalah air suci. Ia dipakai sebagai persembahan, doa syukur, bahkan sebagai tanda restu leluhur. Setiap kali tuak dituangkan, maknanya adalah mengalirkan berkat dari debata kepada manusia. Menariknya, tuak ini hanya boleh diminum dalam tata cara adat tertentu. Bukan sembarang diminum untuk mabuk, karena bagi orang Batak, tuak adalah simbol persaudaraan dan kebersamaan. Selain saksang dan tuak, ada juga arsik ikan mas. Bagi orang Batak, ikan mas adalah simbol rezeki dan kemakmuran. Itu sebabnya arsik hampir selalu hadir dalam pesta pernikahan. Biasanya jumlah ikan yang disajikan harus ganjil, 1, 3, atau 5 ekor. Sebagai lambang kelanjutan hidup dan kesuburan keluarga baru. Sayangnya, banyak generasi sekarang hanya melihat makanan ini sebagai kuliner khas Batak semata. Padahal, setiap suapan saksang, setiap tegukan tuak, dan setiap potongan arsik adalah doa leluhur yang diwariskan ratusan tahun lamanya. Kalau tradisi ini hilang, maka hilang pula identitas spiritual orang Batak. Jadi, apakah makanan Batak hanya sekadar hidangan pesta? Atau sebenarnya sebuah ritual sakral yang menyatukan manusia, leluhur, dan debata? Satu hal pasti, bagi orang Batak, setiap makanan adalah kisah tentang kehidupan, kematian, dan doa yang tak pernah putus dari generasi ke generasi.